Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai login, if, dan juga button hapus yang bisa diakses oleh admin dan oleh manajer saja. Di sini tuh saya sudah punya form login. Ini tentu saja ada email, password, terus ada button loginnya dan checkbox untuk mengingat saya. Oke. Setelah kita bikin view, tentunya kita harus membuat suatu function di home. Di sini saya sudah punya function login. Nih. Nah, di function login itu saya ada header, menu, login, dan footer. Oke. Nah, berikut ini itu publik aksinya. Jadi aksi yang akan dikeluarkan ketika kita menekan button login. Nah, jadi di sini itu untuk mengambil data email dan data password. Lalu embelajar ini itu adalah model yang digunakan untuk berhubungan dengan database. Kemudian ada data. Di data ini kita akan menyimpan data login berupa username dan password. Lalu kita menggunakan get where ini untuk mencocokkan data di tabel user dengan data login. Lalu data-data tersebut akan disimpan dalam session. Nah, kemudian ketika kita berhasil login, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Nih. Jadi kita menggunakan if di sini ya. Jadi jika check itu kita menggunakan check itu data user. Jadi ketika data user itu tidak sama dengan 0, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Sedangkan jika kita data itu kita gagal login itu, maka itu jika data itu tidak cocok dengan 0, maka kita akan diarahkan di halaman login. Berarti kita tetap berada di halaman login tersebut. Saya akan mencontohkannya seperti ini. Jadi di sini saya sudah punya tampilan form login yang saya buat tadi, dan ini sudah ada beberapa data yang saya input ke dalam database saya. Jadi di sini kan sudah ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi level 1 ini saya gunakan sebagai level untuk admin, level 2 ini sebagai manager, level 3 ini data sebagai leader gudang, dan keempat ini petugas barang masuk, dan yang kelima petugas barang keluar. Jadi kita gunakan ini email ini kita akan login sebagai admin saja terlebih dahulu ya. Kita copy saja. Ini kita login, terus kita masukkan passwordnya. Mengapa kita tetap di sini? Karena ini passwordnya tadi saya ketik salah. Saya ketiknya tadi itu passwordnya 2. Kita coba lagi. Kita cek lagi di sini passwordnya itu berapa. Di sini passwordnya 1. Kita coba tekan 1. Nah, kita sudah masuk. Ini sudah ditampilkan bahwa kita sudah berhasil login, dan kita sudah diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian
Setelah itu tentunya setelah login, oh ya, sebelumnya ini saya jelaskan dulu, ini ada dashboard, fungsi dashboard saya. Jadi ini ada isinya, itu ada header, menu, dashboard, dan footer. Dashboard yang ini itu merupakan view. Nah, jadi jika data kita itu ID-nya lebih besar dari 0, maka kita akan masuk dan menampilkan ini semua. Tapi kalau tidak, maka kita tetap berada di login seperti tadi yang saya buat. Lalu tentunya setelah itu kita harus membuat fungsi logout yang ini. Jadi ketika kita tekan logout, maka kita akan diarahkan ke halaman login kembali seperti ini. Di sini sudah saya bikin logout, maka ketika kita tekan logout, nah dia sudah akan kembali ke halaman ini lagi, ke halaman form login lagi. Lalu saya akan menjelaskan menu-menu ini itu apa aja. Jadi menu-menu itu akan yang berada pada atas ini, atau kita headernya mungkin ini di atas seperti ini. Seperti tadi kita coba login kembali sebagai admin saja. Nah, ada home, data master, transaksi, dan logout. Jadi itu kita aturnya pada menu ya. Di sini ada logo, terus ada home. Jadi home ini semuanya yang menggunakan aplikasi tersebut bisa berada pada home. Lalu yang kita atur pengaturannya itu ada data master, transaksi, dan laporan. Untuk logout semuanya bisa akses ya. Lalu ini kita dulu. Jadi kita menggunakan if juga. Jadi ketika kita login sebagai level 1, maka kita bisa mengakses data master. Jadi data master ini cuma bisa diakses oleh satu level doang, yaitu level karyawan doang. Level admin doang. Lalu di sini kita akan mengatur akses transaksi. Di sini itu jika levelnya 1, levelnya 3, levelnya 4, levelnya 5, mereka bisa mengakses transaksi. Tapi di transaksi ini kan kita ada berbagi lagi, yaitu ada barang masuk, barang keluar, dan barang rusak. Jadi barang masuk ini cuma bisa diakses oleh admin. Yang ketiga tadi itu adalah leader gudang, dan yang keempat itu adalah petugas gudang. Kemudian di sini barang keluar juga sama, tapi yang terakhir itu kita pakai level 5 karena level 5 itu adalah petugas barang keluar. Jadi petugas barang keluar doang yang bisa mengakses ini. Jadi ketika petugas barang masuk dan barang rusak login, mereka tidak bisa mengakses barang keluar. Dan di sini yang terakhir itu ada barang rusak. Barang rusak saya tidak menggunakan petugas barang masuk yang mengakses, karena kan ketika mereka memasukkan barang ke gudang, pastikan mereka akan ngecek dan mereka akan tahu bahwa barang tersebut rusak, sehingga mereka bisa mengakses barang rusak dan menginput data di sana. Lalu untuk laporan itu saya bikin itu yang bisa akses itu cuman level 2, yaitu cuman manajer yang bisa mengakses laporan. Jadi admin, leader gudang, petugas barang masuk, petugas barang keluar itu tidak bisa mengakses. Cuman level 2 saja yang bisa. Jadi seperti ini kita contohkan. Nih, di sini di admin cuma ada home,
data master, transaksi, dan logout. Coba kita login menjadi leader gudang yang ini. Sebagai leader gudang. Nah, maka dia cuma bisa mengakses transaksi sama seperti yang kita buat ini pada level 3, berarti cuma leader gudang yang bisa mengakses. Bagaimana dengan manager? Manager tadi kita bikin di 2 ya, di level 2. Kita coba login. Nah, dia cuma bisa mengakses laporan doang. Dia tidak bisa mengakses transaksi maupun mengakses data master. Jadi dia cuma bisa mengecek laporan saja. Begitu juga selanjutnya kita akan melihat tombol logout ini. Jadi tombol logout saya ini di sini ketika kita back logout kan sudah ada di form login, kita tetap akan berada kayak gak bisa back kembali lagi. Contohnya seperti ini kan, ini kita logout. Nah, ketika kita tekan ini, dia akan tetap berada di form login ataupun di halaman lain. Dia tidak bisa berada di halaman ini lagi. Jadi ketika logout kita tidak bisa mengakses aplikasi itu lagi kecuali kita melakukan login ulang seperti ini. Saya coba logout. Nah, kita coba tekan ini. Nah, dia ke sini ke file error ya. Berarti dia sudah tidak bisa diakses lagi kecuali kita melakukan login ulang. Ini tuh ada pada ini. Di sini kita menggunakan tetap home dan logout, dan di fungsinya itu seperti ini. Di menu sudah, baru saya akan menjelaskan mengenai tombol yang bisa diakses di barang masuk. Jadi yang bisa mengakses di barang masuk itu di sini kan ada 2 button, itu ada button edit dan button hapus. Jadi pada button edit ini, yang jika sessionnya itu level 1, level 3, dan level 4, maka mereka bisa mengakses tombol edit, button edit. Sedangkan untuk mengakses button hapus itu cuman diperbolehkan yaitu level 1 dan level 3, atau cuman admin dan leader gudang yang bisa mengaksesnya. Seperti ini ketika kita contohkan. Ini kita login sebagai admin, baru ketika kita ke barang masuk, ke barang masuk, maka admin bisa edit dan hapus. Lalu untuk kita login sebagai petugas barang masuk itu level 4 ya, yang lala ini. Coba saya cek saya sudah pernah login atau belum. Oh, ini sudah. Kita ke barang masuk. Nah, dia cuma bisa akses button edit doang, dia tidak bisa menghapus. Jadi yang akan melakukan hapus pada data berikut ini cuma admin dan leader gudang. Coba kita sudah login menjadi petugas barang masuk. Kayak mana kalau kita
coba ke form halaman barang keluar. Nah, maka dia akan menampilkan error. Itu tandanya petugas barang masuk tidak bisa mengakses form untuk input barang keluar. Di functionnya tentu saja kita harus mengetikkan seperti ini. Jika ini function barang masuk ya, jadi jika level 1, level 3, level 4 yang login, maka akan menampilkan ini semua, menampilkan form barang masuk atau ini, menampilkan ini semua nih. Tapi ketika levelnya lebih besar dari 0, maka kita akan diarahkan ke halaman error seperti yang barusan ini. Begitu juga sama dengan barang keluar. Yang bisa mengakses edit itu adalah admin, leader gudang, dan juga petugas barang keluar. Coba kita login sebagai petugas barang keluar. Kita coba login. Nah, sudah berhasil. Kita coba ke barang, kita coba dia login ke barang masuk. Nah, maka dia error karena dia cuma bisa mengakses barang keluar. Sorry, di sini saya ada error. Kita cek terlebih dahulu. Di line 9 29 mana nih? Aduh, error di sini. Kita coba apakah benar errornya di situ. Ya, benar. Nah, jadi edit ini tentu saja mereka bisa akses karena mereka sebagai petugas barang masuk yang akan menginput data-data. Sedangkan mereka tidak bisa mengakses button hapus sama seperti tadi, hanya bisa dilakukan oleh admin dan leader gudang. Kita coba login sebagai leader gudang. Tadi email leader gudang itu coba logout. Di sini ada tidak ada. Kita coba copy saja. Kita coba ke barang keluar. Nih, dia bisa akses hapus dan edit. Begitu juga sama saja dengan kalanya barang rusak. Itu tidak ada bedanya sama sekali. Barang rusak ini sama saja caranya seperti yang saya jelaskan pada barang masuk, sehingga saya tidak perlu menjelaskan ulang. Lalu saya akan menjelaskan sedikit mengenai ada gambar-gambar kecil seperti ini. Saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai icon. Nah, jadi icon ini kita gunakan yaitu dengan cara kita harus yang pertama itu kita install yang namanya Font Awesome di
di Google kalian ketik saja download Phone Awesome. Nah, setelah itu Phone Awesome itu kita ekstrak, lalu kita pindahkan filenya itu ke file kode igniter kita, lalu berada pada file publik. Nah, setelah itu saya close ini dulu semuanya. File publik, lalu kita akan menyetingnya itu pada header. Di sini saya settingnya pada header saja. Jadi kita itu akan membuat link baru. Sebelumnya kan pada header ini kita cuma ada link CSS dan juga JS. Karena kita sudah menginput folder baru. Di sini publik kita buka, kita pilih Phone Awesome, terus kita pilih yang CSS. Dah, di sini dia. Jadi begini linknya. Jadi linknya itu seperti ini. Kalian bisa copy saja. Saat kita download sebenarnya ini tuh namanya bukan Phone Awesome, ini kayak ada sambungannya lagi di belakang. Kalian tinggal rename saja. Lalu setelah itu kita save dan kita pilih saja, kayak contohnya kita kembali ke Chrome, kita buka saja di sini yang namanya Phone Awesome. Saya pilih yang paling atas. Lalu kita pilih saja yang ini icon. Nah, di sini tuh banyak. Kita bisa cari contohnya kayak info. Di sini saya biasanya menggunakan, karena kita downloadnya karena saya downloadnya versi 5, tentunya saya harus menggunakan yang versi 5 juga. Tunggu. Di sini ada sudah banyak. Ini ada yang pro. Yang pro ini kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sehingga kita bisa mengaksesnya. Jika kita ingin menggunakan yang free, di sini juga tersedia yang free seperti ini. Cukup banyak juga yang free. Saya menggunakan ini. Kita tinggal contohnya info ini kan, kita tinggal klik aja, lalu kita tinggal klik ini. Nah, itu udah tersalin. Lalu karena info itu saya akan letakinnya itu di button edit. Ini button edit. Contohnya enggak lah, tadi kan saya buka menu, jadi kita kayak ambil yang untuk menu saja. Contohnya di sini saya cari ulang, itu adalah home. Kita tinggal tekan saja, itu bakalan sudah tercopy. Itu banyak nih, ada yang kayak gini. Saya maunya yang ini. Lalu kita ke menu home, kita buat seperti ini. Ini kan ada ini. Lalu kita tempel di sini. Pokoknya dia di atas teksnya gini. Jadi ketika kita save dan kita run itu, maka dia akan berada di sini nih. Nih ya, contohnya ketika saya hapus. Nah, dia tidak ada karena kita tidak buat. Ketika kita bikin, kita save, kita reload, maka akan ada. Nah, ya kalian bisa terapkan ke semua menu yang kalian punya, bahkan ke button-button atau ke tempat lain yang mau kalian itu apa namanya, kalian kasih icon gitu biar cantik. Nah, itu bisa kalian tinggal menggunakan Phone Awesome ini karena dia sangat banyak kali pilihannya. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih.